Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah. Al-Kisah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mendampingi gurunya Syekh Utsman yang berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Ketika rombongan tengah khusyuk bermunajat dan bersalawat di depan makam Rasulullah. Tiba-tiba Syekh Utsman dibuka mata batinnya sehingga Kasyaf bertemu dengan Rasulullah yang tengah diikuti oleh beberapa kelompok manusia di belakangnya. Siapakah gerangan orang-orang tersebut? Ya Rasulullah, tanya Syekh Utsman. Dengan wajah teduh dan senyum mereka Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang dari sebuah bangsa yang sangat mencintaiku dan aku mencintainya. Jawaban itu semakin membuat penasaran Syekh Utsman, dari bangsa manakah mereka, ya Rasulullah? Senyum kembali mengembang dan Rasulullah menjawab, Indonesia. Saat kembali tersadar, Syekh Utsman segera melontarkan pertanyaan kepada segenap rombongan yang mengikutinya. Adakah dari kalian di sini yang berasal dari Indonesia? Aku sangat mencintai Indonesia karena Rasulullah mencintai mereka, ungkapnya. Cerita ini diriwayatkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, seorang ulama kesohor yang kerap menyambangi Indonesia. Soal ekspresi rasa cinta terhadap Rasulullah, orang-orang Indonesia memang tiada duanya. Ketulusannya tercermin dari menjamurnya pelbagai forum peringatan Maulid Nabi Muhammad. Di Indonesia, perayaan Maulid Nabi bisa digelar saban minggu sepanjang tahun. Tidak hanya pada bulan Rabiul Awal, perayaan rasa cinta itu kemudian menjadi salah satu pemantik Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menulis Tahrij Ahadits Maulid Ibnu Ziba. Di kitab mungil ini, ia tak hanya mengupas sanad dan matan hadis, tapi juga mengupas isu seputar hukum perayaan Maulid Nabi yang sejak dulu dituduh oleh beberapa kalangan sebagai aktivitas bidah yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Sayyid Muhammad mengulas secara argumentatif bahwa ekspresi kecintaan terhadap Rasulullah yang dirayakan melalui kegiatan-kegiatan pembacaan sirah, biografi, dan kasidah puji-pujian adalah perbuatan yang terpuji. Salah satu argumen penting yang menjadi dasar diperkenankannya merayakan rasa cinta itu, adalah sikap Rasulullah yang mengekspresikan rasa syukur atas hari lahirnya dengan cara berpuasa di hari Senin. Juga ekspresi pamannya, Abu Lahab, yang memerdekakan budak bernama Suwaibah yang didorong kegembiraan atas kelahiran kemenakannya yang bernama Muhammad. Kelak, ketika Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab memang menjadi salah satu penentang utama agama yang dibawa oleh Muhammad. Bahkan namanya diabadikan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Abu Lahab menjadi penghuni neraka, namun, dari riwayat yang diceritakan oleh Abbas, saban hari Senin Allah meringankan siksa Abu Lahab. Menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam Tahrij Ahadits Maulid Ibnu Ziba, 1985/5, hal tersebut disebabkan oleh ekspresi kegembiraannya dahulu ketika mendengar kabar kelahiran Rasulullah. Kitab-kitab dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad. Ada beberapa kitab yang populer dibaca secara massal di Indonesia untuk mengekspresikan rasa cinta kepada Rasulullah. Pertama, Kitab Iqat Al-Jauhar fi Maulid An-Nabi Al-Azhar karangan Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji, seorang ulama yang berasal dari Kora Barzan, Kurdistan. Kitab ini di Indonesia lebih populer dengan sebutan Maulid Al-Barzanji. Kedua, Mukhtasar fi Sirah Nabawiyah gubahan Imam Abdurrahman Az-Zibai Asy-Syaibani. Ia merupakan ulama ahli hadis yang sangat tekun dan alim di bidang sejarah yang lahir di kota Zabid, Yaman. Banyak kalangan menyebut kitab ini dengan sebutan Maulid Ziba. Kitab ini tidak kalah populer dengan kitab Barzanji. Ketiga, Simtud Durar yang dianggit oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husyain Al-Habsyi. Konon Habib Ali hanya butuh waktu beberapa hari untuk merampungkan penulisannya. Keempat, Kasidah Burdah karya Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Zaid Al-Bushiri, seorang alim dari Alexandria yang hidup pada masa dinasti Ayyubiyah. Kitab ini berisi syair yang bernada puji-pujian terhadap Rasulullah. Konon, Al-Bushiri yang menderita lumpuh karena stroke, bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan meminta izin untuk membuatkan bait-bait pujian. Rasulullah memperkenankan. Beberapa waktu kemudian, ketika bait-bait pujian itu berhasil dirampungkan, Rasulullah mendatangi Al-Bushiri dalam mimpinya. Al-Bushiri membacakan